awal berdirinya Kerajaan Majapahit memicu banyak pemberontakan yang dilakukan orang-orang terdekat dan sangat berjasa pada Raden Wijaya. Hal ini karena munculnya ketidakpuasan mereka dan siasat adu domba yang dilakukan oleh sang pembisik. Kelicikan dan hasutannya membuat awan hitam menggelayut di langit Majapahit. Ia menumpahkan darah para pahlawan Majapahit seperti Ronggolawe, Lembu Sora, dan Nambi. Kisahnya diceritakan dalam kitab Serat Pararaton dan Kidung Sorandaka. Pada tahun 1292, Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit yang berawal membuka desa di hutan terik. Perjuangannya dibantu orang-orang yang setia seperti Lembu Sora, Ronggolawe, Nambi, dan Arya Wiraraja. Setelah Raden Wijaya berhasil menghabisi Prabu Jayakatwang dengan bantuan pasukan Mongol Kubilai Khan pada tahun 1293, maka giliran Raden Wijaya mengusir pasukan Mongol. Mereka pun lari kalang kabut kembali ke negeri Tiongkok. Raden Wijaya menjadi raja pertama Majapahit dengan gelar Prabu Kertarajasa Jayawardana sebagai penerus Wangsa Rajasa atau Ken Arok. Ia mengangkat Nambi sebagai Patih Amangkubumi atau Rakaryan Mapatih. Lembu Sora diangkat sebagai Rakaryan Patih Daha, Arya Wiraraja sebagai Menteri Mahawiradikara, Ronggolawe diangkat sebagai Adipati Tuban, dan Kebo Anabrang sebagai Senopati Panglima Perang Majapahit. Pada tahun 1295, sang pembisik, yaitu seorang pejabat kerajaan dan kerabat sang Prabu, menghasut Ranggalawe supaya menentang pengangkatan Nambi sebagai patih. Ranggalawe menyampaikan ketidaksetujuan atas keputusan sang Prabu, yaitu pengangkatan Nambi sebagai Rakaryan Mapatih. Ranggalawe menganggap Nambi tidak punya peran penting dalam perjuangan mendirikan Majapahit. Ia menghendaki Lembu Sora yang lebih pantas untuk jabatan itu karena pengabdiannya sangat besar. Namun sang Prabu tetap pada pendiriannya. Karena pendapatnya tidak diterima sang Prabu, Ranggalawe meninggalkan pertemuan di Balairung Istana Majapahit untuk pulang ke Tuban. Ketika Ranggalawe berada di Tuban, sang pembisik mulai melancarkan aksinya. Ia memberikan laporan pada sang Prabu yang menyatakan bahwa Ranggalawe tengah mempersiapkan pasukan untuk memberontak terhadap Majapahit. Ia menghasut sang Prabu supaya menghukum kelancangan Ronggolawe. Akibat hasutannya, sang Prabu mengirimkan pasukan yang dipimpin Nambi untuk menghadapi pemberontakan Ronggolawe. Pada awalnya, pasukan Ronggolawe berhasil mengalahkan pasukan Majapahit. Mendengar hal itu, sang Prabu marah besar dan bersumpah akan menghancurkan kota Praja jika tidak berhasil menumpas Ronggolawe. Terjadilah perang besar antara pasukan Majapahit di bawah pimpinan Empu Nambi, Lembu Sora, dan Kebo Anabrang dengan pasukan Tuban di bawah pimpinan Ronggolawe di Sungai Tambak Beras. Ronggolawe terlibat pertarungan sengit dengan Kebo Anabrang, yaitu seorang senopati yang pernah memimpin ekspedisi Pamalayu. Mereka memiliki kehebatan dan kedikjayaan yang sebanding. Namun naas, pada pertempuran dalam air di Sungai Tambak Beras, Ronggolawe terpeleset dan akhirnya ia tewas kehabisan nafas di tangan Kebo Anabrang. Lembu Sora yang melihat kejadian itu tidak merelakan kematian Ronggolawe yang juga keponakannya. Ia segera menikam Kebo Anabrang dengan sebilah keris hingga tewas. Peristiwa pembunuhan Kebo Anabrang oleh Lembu Sora di Sungai Tambak Beras dilaporkan sang pembisik kepada sang Prabu. Namun sang Prabu tidak mengambil tindakan apa-apa. Sudah 5 tahun berlalu sejak peristiwa itu, namun sang Prabu seakan tidak pernah ambil pusing dengan tindakan Lembu Sora. Padahal menurut Undang-Undang Kutara Manawa Dharma Sastra yang dijadikan pegangan dalam pemerintahan Majapahit,
Lembu Sora mestinya dihukum mati berdasarkan pasal Astadusta. Sang pembisik pun merencanakan siasat berikutnya untuk menyingkirkan Lembu Sora. Pada tahun 1300, sang pembisik menghasut Mahesa Taruna, anak Kebo Anabrang, agar menuntut keadilan terhadap Lembu Sora. Sang Prabu merasa gundah menghadapi masalah ini. Namun mengingat jasa-jasanya selama perjuangan mendirikan kerajaan Majapahit, Lembu Sora hanya dihukum buang ke Tulembang. Semua itu ditulis dalam surat Sang Prabu yang dikirim pada Lembu Sora lewat sang pembisik. Setelah membaca surat itu, Lembu Sora menyatakan masih menaruh bakti kepada sang raja. Dia bersedia menyerahkan jiwa raga di hadapan Sang Prabu daripada hukuman buang. Namun sang pembisik melaporkan kepada Sang Prabu bahwa Lembu Sora dan kawan-kawannya akan berkhianat, membuat onar dan menyerang istana. Lembu Sora pun berangkat ke ibu kota untuk menghadap Sang Prabu. Kedatangan Lembu Sora, Gajah Biru dan Juru Demung ke istana ditolak. Mereka malah diserang tentara Majapahit dan dibunuh beramai-ramai oleh pasukan pengawal raja di depan istana pada tahun 1300 Masehi. Dengan tewasnya Lembu Sora, maka cita-cita sang pembisik untuk menjadi Amangkupatih di Majapahit tinggal selangkah lagi, yakni menyingkirkan Empu Nambi. Sepeninggal Raden Wijaya atau Prabu Kertarajasa Jayawardana, putranya Jayanegara naik tahta sebagai Raja Majapahit dengan julukan Kala Gemet. Suatu hari di tahun 1316, sang pembisik memberitahu Nambi bahwa sang Raja Jayanegara tidak senang kepadanya. Ia menyarankan agar Nambi meninggalkan Majapahit untuk sementara waktu. Kebetulan Nambi mendengar ayahnya yaitu Prana Raja sedang sakit keras. Ia menghadap Raja dan mengizinkannya pulang ke Pajarakan Lumajang. Namun tak lama kemudian ayahnya meninggal. Sang Raja mengirimkan utusan ke rumah Nambi untuk mengucapkan bela sungkawa. Salah satu utusannya adalah sang pembisik. Selama di rumah Nambi, ia mencoba mempengaruhinya. Lewat dia, Nambi meminta izin kepada Raja untuk memperpanjang cutinya. Namun saat sang pembisik kembali ke kota Praja, ia melaporkan kepada sang Raja Jayanegara bahwa Nambi tidak akan kembali ke Majapahit. Mereka sedang membangun benteng pertahanan serta menyiapkan pasukan untuk memberontak. Sang pembisik juga mengatakan bahwa para menteri yang melayat sebenarnya punya maksud bersekutu dengan Nambi. Sang Raja murka dan bermaksud memecat para menteri yang pergi tanpa izin, yaitu Semi, Lasem, dan Panji Samara. Sementara itu, Arya Wiraraja setelah diangkat sebagai penguasa Lumajang tidak pernah lagi datang ke keraton. Dia bersekutu dengan Nambi menentang Raja Majapahit karena kematian putranya Ronggolawe. Sang Raja Jayanegara merasa gamang harus berhadapan dengan Nambi, Wiraraja dan pengikutnya serta para menteri yang memihak Nambi. Namun sang pembisik meyakinkan sang raja agar menumpas mereka dengan senjata. Mereka menggunakan strategi yaitu menyerang lebih dahulu benteng Pajarakan, kemudian Gading, dan terakhir mengepung Lumajang. Dengan siasat itu, Majapahit berhasil memadamkan pemberontakan itu. Nambi pun tewas terkena anak panah yang dilepaskan sang raja. Dengan matinya Nambi, maka habislah semua tokoh yang menghalangi ambisinya. Sang pembisik pun akhirnya berhasil mendapatkan kedudukan Rakaryan Patih Majapahit setelah menyingkirkan Ronggolawe, Lembu Sora, dan Empu Nambi dengan cara memfitnah keji yang berakhir dengan tragis. Pada tahun 1319, terjadilah pemberontakan Rakuti. Pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh seorang prajurit Bayangkari bernama Gajah Mada yang kemudian menjadi abdi kesayangan Jayanegara. Setelah pemberontakan Rakuti, hubungan antara Jayanegara dengan sang pembisik mulai renggang. Akhirnya semua kejahatan yang pernah dilakukannya pun terbongkar. Ia dijatuhi hukuman mati dengan cara cineleng-celeng tubuhnya, yaitu dicabik-cabik seperti celeng oleh bekel Jakamada atau Gajah Mada.
Sepeninggal sang pembisik, Prabu Jayanegara mengangkat Arya Tadah sebagai Rakaryan Mapatih Majapahit. Siapakah sang pembisik itu? Tokoh sang pembisik ini di dalam kitab Pararaton dan Kidung Sorandaka disebut dengan nama julukan Mahapati. Ia dikisahkan sebagai tokoh licik yang gemar melancarkan fitnah dan adu domba demi meraih ambisinya, yaitu menjadi Mahapatih Majapahit atau Patih Amangkubumi. Satu persatu para pahlawan pendiri Majapahit disingkirkan. Seorang sejarawan menganggap Mahapati itu adalah Dia Halayuda, yaitu nama Patih Majapahit yang tertulis dalam prasasti Sidateka tahun 1323. Namun, nama Mahapati tidak disebut dalam kitab Negara Kertagama dan tidak dijumpai dalam prasasti apapun, sehingga N.G. Krom, seorang ahli sejarah Jawa, menduga bahwa nama Mahapati adalah rekaan atau tokoh fiktif yang ditambahkan oleh pengarang serat Pararaton untuk menjelaskan pemberontakan yang terjadi di awal berdirinya Majapahit.